Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya. Bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, biar semakin semangat, ikuti Bu Restu yuk. Saya sehat, saya hebat, saya semangat. Ulangi ya. Saya sehat, saya hebat, saya semangat. Oke, hebat semuanya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak siap untuk pembelajaran? Siapkan alat tulis kalian ya. Lalu kalian duduk yang nyaman. Jangan terlalu dekat dengan layar kaca kalian ya. Sebelum kita mulai, anak-anak hebat, ayo kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini ada teman-teman yang ada di rumah nih, anak-anak hebat yang di rumah. Anak-anak hebat, halo. Oke. Nah, kita berdoa. Iya, kita berdoa dulu ya, anak-anak hebat. Anak-anak ini dipimpin oleh Mbak Tika. Mbak Tika, ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu ya. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Tika. Nah, untuk yang lainnya sudah kenal belum dengan Ibu? Kalau belum, kenalan dulu ya. Nama Ibu Restu Putri Astuti dari SDN Siwalan Kerto 1, Surabaya. Nah, selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian semuanya untuk belajar tentang pembagian pecahan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembagian pecahan, kita akan melihat materi pokoknya dulu. Hari ini kita akan belajar menghitung pembagian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Lalu yang ketiga, menghitung pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lain. Lalu yang keempat, menyelesaikan soal berkaitan dengan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengingat dulu apa sih pembagian itu? Bu Restu punya 6 buah coklat ini. Nah, 6 buah coklatnya Bu Restu ini ingin Bu Restu bagi untuk 3 orang anak. Nah, 6 dibagi 3. 6 dibagi untuk 3 orang anak. Nah, ingat pembagian itu adalah pengurangan yang berulang ya anak-anak. Jadi Bu Restu ambil 3 dulu nih coklatnya, Bu Restu bagi untuk 3 orang anak. Masing-masing dapat 1. Kemudian Bu Restu ambil lagi 3 lagi, Bu Restu bagikan. Nah, jadi Bu Restu mengambil berapa kali tadi? 2 kali. Nah, setiap anak mendapatkan masing-masing berapa coklat? 1 buah coklat. Nah, pengurangannya Bu Restu tadi ada 2 kali ya, mengurangkan dengan 3, kemudian dikurangkan lagi dengan 3. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Oke, setiap anak dapat 2 buah coklat. Nah, sekarang ini anak-anak, coba anak-anak perhatikan ini gambar apa ya? Bagian pecahan mencerminkan pecahan berapa ini? Berapa? 2/3. Hebat sekali, 2/3, hebat anak-anak ya. Nah, lalu bagaimana jika 2/3 ini dibagi 2 ya? Nah, anak-anak, pada pembagian pecahan, jika pembaginya dapat membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, maka anak-anak bisa langsung mengerjakan dengan membaginya. Nih, 2/3 dibagi 2 bisa kita tulis 2/1. Kemudian
kita langsung bagi saja karena dapat membagi dua-duanya. 2 dibagi 2 dan 3 dibagi 1. Hasilnya 2 dibagi 2 adalah 1 dan 3 dibagi 1 adalah 3. Jadi 2/3 dibagi 2/1 atau 2 hasilnya adalah 1/3. Nah, ini anak-anak, Bu Restu kasih lihat nih. Nah, ini mencerminkan pecahan tadi 2/3. Kemudian Bu Restu akan bagi 2. Nah, 2/3-nya ini akan Bu Restu bagi 2. Bu Restu pas nih. Nah, ini Bu Restu punya 2/3. Nah, 2/3-nya ini akan Bu Restu bagi 2. Masing-masing hasilnya berapa? Masing-masing hasilnya 1/3. Ya, oke? Nah, sekarang kita lanjut anak-anak. Bagaimana ya jika 9/12 dibagi 3? Siapa yang tahu ya 9/12 kalau dibagi 3 hasilnya berapa nih? Ada yang tahu? Langsung ya kita bagi ya. Nah, 9/12 dibagi 3 bisa kita tulis 3/1. Hasilnya 9 dibagi 3, kemudian 12 dibagi 1. Berapa nih ketemunya? 3/12. 3/12. Ya, 3/12. Bisa disederhanakan anak-anak? Hasilnya berapa ya? Sama-sama dibagi 4 ya? Iya, jawabannya benar sekali. 1/4. Bu, lalu bagaimana ya jika pembaginya adalah pecahan yang tidak habis membagi? Nah, kalian perhatikan nih. Gimana nih? 2 dibagi 1 bisa, tapi 3 kan nggak bisa ya, nggak habis ya dibagi 4. Bagaimana ini? Nah, 2/3 baginya berubah menjadi kali nih. Lalu 1/4-nya dibalik ya, 4/1. Sekarang tinggal kita hitung perkaliannya. 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita sederhanakan. Jadi 2/3. Nah, anak-anak kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Sila. Mbak Sila mau tanya apa? Silakan dinyalakan mikrofonnya Mbak Sila. Bu, saya mau tanya. Iya. Kenapa pembagiannya berubah jadi perkalian ya? Oh, oke Mbak Sila. Mbak Sila bertanya kenapa pembagiannya berubah jadi perkalian. Tapi kita akan simak pembahasannya setelah pesan-pesan berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat, masih dalam program kesayangan kita ya, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi Kak Sila sudah bertanya nih, kenapa ya pembagiannya berubah menjadi perkalian? Coba yuk disimak bersama-sama. Nah, Bu Restu punya pecahan A/B dibagi B dibagi C/D. Nah, Bu Restu anggap seperti itu ya. Sama dengan, ini boleh ya Bu Restu tulis begini. A/B, kemudian Bu Restu bagi dengan C/D. Nah, kemudian anak-anak ingat yang namanya pecahan setara ya. Nah, berarti kalau ini Bu Restu kalikan atau Bu Restu bagi dengan pecahan yang lain, asalkan bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan sama, maka itu diperbolehkan ya. Nah, ini akan Bu Restu kalikan dengan D/C. Nah, kalau yang di bawah Bu Restu kalikan dengan D/C, maka yang atas juga sama, dikali D/C. Ya, oke. Kemudian setelah itu ada perkalian di sini, boleh ya dicoret. Ini dicoret sama Bu Restu. Habis nih, tinggal 1, 1. Nah, anggap saja A/B dikali D/C per 1. Nah, karena pecahan per 1 itu boleh tidak ditulis, maka kita hilangkan ya. Maka A/B
B dibagi C per D, kita bisa ketemu seperti ini. Nih. Lah, jadi kalau anak-anak nanti ditanya, kenapa sih kok pembagian berubah jadi pecahan perkalian, kemudian pembaginya harus dibalik, anak-anak nanti bisa menjelaskan seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika kalian menemukan pembagian pecahan yang tidak dapat membagi habis pembilang dan penyebutnya, maka anak-anak dapat menggunakan rumus berikut, yaitu apa tadi? A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, itu untuk pembagian pecahan biasa. Lalu bagaimana ya dengan pembagian pecahan campuran, desimal, dan persen? Nah, anak-anak perhatikan, ini ada salah satu contoh soal untuk pembagian dengan pecahan campuran. 2/5 dibagi 1/3. Nah, langkahnya yang pertama nih, anak-anak ubahlah menjadi bentuk pecahan biasa. Ya, 2/5 dibagi 1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4/3. Ya, kemudian setelah dirubah menjadi pecahan biasa, apabila pembilang dan penyebutnya dapat dibagi, maka langsung dihitung. Tapi jika tidak bisa membagi, maka dapat dihitung dengan cara A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, yuk kita tulis 2/5, kita tulis kembali. Kemudian dikali 3/4. Nah, kita hitung ya, 2 kali 3 hasilnya 6, 5 dikali 4 hasilnya 20. Nah, ini boleh dihitung seperti ini saja? Tidak ya. Nah, langkah yang keempat adalah anak-anak harus menyederhanakan pecahan jika bisa. 6/20 dapat kita sederhanakan menjadi 3/10. Oke, anak-anak hebat. Sampai di sini semoga anak-anak semakin paham ya. Sekarang bagaimana dengan pecahan desimal dan persen? Bu Restu ingin anak-anak nih yang mengerjakan. Nah, kita latihan soal ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 ada soal 1/4 dibagi 0,5. Nah, kemudian yang nomor 3, 1/4 dibagi 25%. Coba anak-anak hitung dulu, berapa ya hasilnya? Ingat, yang pertama harus kalian lakukan jika menemukan pecahan yang berbeda adalah kalian rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, kemudian setelah dirubah menjadi pecahan biasa, diapakan? Jika dia dapat membagi, maka langsung dibagi. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi jika ada salah satunya atau pembilang atau penyebutnya tidak bisa dibagi, maka anak-anak harus mengubah pembagian tadi menjadi perkalian, lalu pembaginya dibalik ya. Nah, sudah? Jangan lupa kalau kalian sudah ketemu jawabannya dan bisa disederhanakan, sederhanakan sampai bentuk pecahan yang terkecil. Oke, apakah anak-anak ada yang sudah bisa menjawab? Coba, siapa yang sudah? Angkat tangan dong. Oke, Mas Gandhi sudah. Siapa lagi nih? Nah, coba, wah banyak yang sudah nih. Coba Mbak Senandung, untuk nomor 2 jawabannya berapa ya Mbak Senandung? Apakah sama ya dengan jawabannya Bu Restu? Silakan dinyalakan mikrofonnya Mbak Senandung, nomor 2. 1/4 dibagi 0,5 sama dengan 1/4 dibagi menjadi 0,5 menjadi 5/10 sama dengan
1/4 dikali 10/5 sama dengan 10/20. Jika disederhanakan akan menjadi 1/2. Oke, jika disederhanakan menjadi 1/2. Wah, sama nih dengan jawabannya Bu Restu. Coba kalau nomor 3. Mbak Arfani, coba Mbak Arfani, berapa nih jawabannya nomor 3? Ketemu berapa sih jawabannya Mbak Arfani? Dinyalakan? 1/4. Berapa, Kak? 1/4 dibagi 25/100 sama dengan 1/4 dikali 100/25. Jawabannya 100/100 sama dengan 1. Oke, ketemu 1, sama ya dengan punyanya Bu Restu. Hebat sekali anak-anak. Nah, Bu Restu rasa anak-anak sudah paham nih. Setelah ini kita akan membahas tentang soal cerita. Jangan kemana-mana ya, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wah, masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke dalam soal cerita, biar kita semakin bersemangat belajar matematika, jangan berpikir bahwa matematika itu sulit ya. Anak-anak, ikuti Bu Restu yuk. Kita peregangan dulu sebentar ya. Anak-anak bisa mundur dan berdiri. Kemudian Bu Restu itu ingat dengan pohon kelapa loh anak-anak. Tahu nggak pohon kelapa itu bahasa Inggrisnya apa? Iya, coconut. Nah, sekarang kita akan menirukan pohon kelapa tapi dalam bentuk hurufnya. Coconut. Kita senam dulu ya. Oke, agak mundur, kemudian tirukan Bu Restu ya. Hurufnya apa saja sih? Mulai dari C ya. C, O, C, O, N, U, T. Nah, anak-anak ikuti ya. Kita bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. C, O, C, O, N, U, T. N, U, T. N, U, T. C, O, C, O, N, U, T. N, U, T. NUT. Nah, sekarang lebih cepat ya anak-anak. Siap? 1, 2, 3. C O C O N U T N U T N U T C O C O N U T N U T N U T. Oke, anak hebat, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita nih. Bu Restu punya soal cerita seperti ini. Diana memiliki 8 kg gula. Diana ingin membaginya dalam kemasan kantong plastik masing-masing sebanyak 1/4 kg. Yuk kita bantu Diana membagi gula yang dimilikinya. Berapa kantong plastik ya yang dibutuhkan oleh Diana? Coba sekarang kita terjemahkan dulu anak-anak ke dalam bahasa matematika ya. Jadi anak-anak harus memahami soal ceritanya dulu ya. Oke, Diana memiliki 8 kg gula. Bolehkah Bu Restu tulis 8/1? Boleh ya. Kemudian ingin membaginya, kita beri tanda bagi. Nah, dibagi 1/4. Berapa nih? Coba anak-anak hitung. Berapa ya? 8/1 dibagi 1/4. 8 bagi 1 bisa, tapi 1 kan nggak bisa nih dibagi 4. Berapa hasilnya? Coba, siapa yang sudah? Mas Fadil, sudah? Oke, Mas Fadil, dinyalakan dong mikrofonnya. 8/1 dibagi 1/4 sama dengan 8/1. Lalu dikali 4/1 lagi sama dengan 32/1 sama dengan 32. Iya, wah sama nih jawabannya dengan Bu Restu. Jadi 8/1 dibagi 1/4 sama dengan
8 per 1 baginya berubah menjadi kali, kemudian 1 per 4 kita tulis dibalik menjadi 4 per 1. Nah, kemudian 8 dikali 4 hasilnya adalah 32, 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, 32 per 1, ingat per 1 itu boleh tidak ditulis, maka hasilnya 32. Ingat, kalau ada soal cerita kalian harus memberi kesimpulan ya. Jadi banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan Diana adalah 32 kantong plastik. Oke, setelah ini anak-anak kita simpulkan yuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ingat apa tadi? Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kemudian yang kedua, apabila pembaginya dapat membagi habis pembilang dan penyebutnya, maka langsung dilakukan operasi hitung. Pembagian pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kemudian yang ketiga, apabila ada pembaginya yang tidak dapat membagi habis, maka ingat anak-anak dapat melakukan perkalian silang. A per B dibagi C per D dapat dikerjakan dengan A per B dikali D per C. Oke, sampai di sini jelas ya anak-anak? Nah, lanjut. Nanti kalian di rumah bisa mengerjakan soal latihan agar semakin mantap dan bisa. Soal latihannya adalah Kirana memiliki tali sepanjang 50 meter untuk mengikat kayu bakar. Jika Kirana ingin memotongnya dengan panjang masing-masing 21 per 2 meter, maka berapa banyak potongan tali yang akan dimiliki Kirana ya? Nah, nanti anak-anak kerjakan, kemudian anak-anak foto bagaimana cara pengerjaannya dan ingat dikirim ke Bu Guru ya atau Pak Guru yang ada di rumah. Nah, anak-anak, oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan lancar dan anak-anak sangat hebat sekali sudah bisa menjawab dan aktif ya. Nah, sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Coba Bu Restu minta tolong Mbak Tiara dipimpin yuk teman-temannya berdoa. Dinyalakan mikrofonnya ya. Bersiap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Terima kasih anak-anak hebat semua. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat anak-anak gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tetap semangat anak hebat. Tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran lainnya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.